Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak memberontak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Anak ini tentu bukan pengertiannya anak-anak yang masih kecil-kecil, Pak Boy, karena anak-anak kecil-kecil itu biasanya nurut-nurut. Betul. Ini anak-anak yang mungkin remaja sampai menjelang pemuda itu yang seringkali mengadakan pemberontakan terhadap orang tuanya. Betul Pak Gunawan, jadi memang biasanya orang tua itu nggak mempunyai masalah dengan anak-anak waktu masih kecil, tapi mulai menginjak usia 10 ke atas lah anak-anak ini baru mulai menunjukkan masalah. Dan ya kita mau ya mengajak orang tua untuk melihat ke belakang ya, apa mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan yang kurang pas yang akhirnya membuat anak-anak itu kok sulit sekali untuk bisa mematuhi apa yang mereka minta. Iya, seringkali orang tua kan masih terkenang-kenang dengan manisnya anak itu waktu masih kecil itu kan, yang nurut, yang mudah diatur. Kemudian tiba-tiba menentang, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ini apa sebenarnya penyebabnya, Pak? Saya akan paparkan setidak-tidaknya ada 5 ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah seringkali itu anak-anak memang memberontak karena kita menerapkan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh anak. Nah, sudah tentu kalau kita bicara gini kepada orang tua akan berkata, tuntutanku ya realistik kok, biasa-biasa aja kok, tapi kok anak-anakku begini. Nah, kita memang ya harus memeriksa diri apakah tuntutan kita itu tuh realistik atau tidak. Dan yang kedua, apakah memang tuntutan kita ini nih yang penting atau yang kurang penting. Nah, coba kita lihat yang tentang realistik. Saya kira kita ini memang nggak ada niat jahat kepada anak ya. Kita mau anak-anak kita ini bertumbuh dengan sehat. Tapi kadang-kadang tuh kita ini terlalu cemas dengan masa depan mereka. Jadi kita mengharapkan mereka itu melakukan banyak sekali persiapan-persiapan agar masa depan mereka itu nantinya akan baik. Nah, dalam rangka mempersiapkan anak inilah akhirnya tuh kita membebankan anak dengan tuntutan-tuntutan. Sebagai contoh misalnya Pak Gunawan, ada orang tua yang mengharapkan anak-anak itu tuh boleh dikata setiap hari ngeles. Bukan saja mata pelajaran, tapi juga keterampilan lainnya. Sebab orang tua berkata, saya nggak mau anak saya buang waktu. Pulang sekolah sebelum belajar harus belajar yang misalnya piano lah, apalah. Jadi pokoknya waktu nggak boleh terbuang sama sekali. Sehingga anak-anak itu boleh dikata dari melek mata jam 7 pagi pergi ke sekolah sampai jam 10 malam boleh dikata nggak pernah istirahat sama sekali. Nah, kita aja tuh kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam nggak tahan. Nah, kadang-kadang orang tua lupa bahwa menyuruh anak sekolah kemudian ngeles lagi sampai jam 10 malam belajar itu sama dengan menyuruh anak bekerja non-stop dari jam 7 sampai jam 10. Nah, apakah itu realistik atau tidak? Ini sesuatu yang kita mesti memang periksa. Iya, seringkali orang tua mengatakan anak saya harus lebih baik daripada saya gitu. Kadang-kadang ya kita ini memang ya mau anak kita baik lah ya, mau masa depannya baik lah, dan kita mengakui bahwa ya masa lalu saya kurang baik, saya kurang ada kesempatan ini. Jadi kita mau limpahkan semua kepada anak-anak. Dan bahkan kalau kita lagi kesel sama anak, kita berkata, waktu saya masih kecil saya nggak punya kesempatan seperti ini nih. Kamu makanya sekarang harus menghargai apa yang saya berikan kepada kamu. Itu baik, itu nggak ada salahnya. Saya itu bisa mengerti ya maksud orang tua. Tapi sekali lagi kita mesti tanya apakah realistik apa tidak mengharapkan anak itu tuh dari pagi sampai malam boleh dikata kerja terus menerus. Dan yang berikut yang kedua adalah penting apa nggak penting Pak Gunawan. Sebab kita kalau nggak hati-hati akan menganggap semua hal penting Pak Gunawan. Dia mesti belajar inilah, mesti belajar itu karena semuanya penting. Saya berkali-kali bertemu dengan orang tua yang anaknya dileskan misalkan musik piano. Dipaksa.
Banyak yang saya temukan akhirnya setelah dewasa nggak pegang piano, sama sekali nggak pegang piano. Kenapa? Memang jiwanya nggak ada di situ. Tapi orang yang jiwanya memangnya di musik, nanti udah besar dia tetap akan suka main piano, dia suka menyanyi. Jadi poinnya adalah akhirnya anak-anak itu tuh harus menderita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak gitu penting. Nah, jadi tuntutan kita mesti selalu memang lihat apakah realistik, apakah penting, dan apakah memang bisa dipenuhi oleh anak atau tidak. Jadi kita memang jangan sampai terlalu memaksakan itu kepada anak. Tapi bagi orang tua itu semuanya masih realistik, semuanya itu masih penting, gitu Bapak. Ukurannya kan di dia. Gitu. Betul. Susahnya nah, gitu Pak. Kalau yang menjadi tolak ukur bahwa ini memang sudah melampaui dari batas yang wajar. Memang, ya saya nggak punya rumus yang paling pas untuk semuanya Pak Gunawan. Saya harus akui memang kadang-kadang anak bisa nggak? Sebetulnya bisa, mampu, berbakat, tapi malas. Itu juga bisa. Jadi orang tua memang kadang-kadang tuh ya harus coba-coba lah gitu. Misalnya kalau lihat dia itu ada bakat musik, kita leskan, terus dia nggak mau dan sebagainya. Nah mungkin sekali memang karena dia memang malas, bisa juga. Nah tapi juga kita masih pikirkan waktunya. Kalau memang dia benar-benar repot dari pagi sampai malam udah ngerjain ini itu, nah mungkin meskipun dia suka main musik, tapi gara-gara harus mengerjakan begitu banyak hal, dia nggak mau main musik lagi. Jadi ya cobalah kita lihat ya secara keseluruhan, apakah realistik atau tidak, apakah dia memang mampu atau tidak. Setelah itu kita coba sesuaikan. Di situ mungkin peranan suami istri itu penting Bapak. Jadi kalau berdua yang menilai itu bisa lebih berimbang gitu daripada kalau cuma ayah aja atau ibu aja yang menentukan. Betul. Meskipun saya juga hendak memberikan catatan, kadang-kadang gara-gara hal ini orang tua berkelahi. Karena si papa mungkin berkata, udahlah jangan dipaksa. Mamanya berkata, mesti dipaksa, dia bisa kok. Saya dulu juga nggak mau main piano tapi dipaksa. Nah sekarang saya bisa main piano. Jadi ya nggak apa-apa lah, harus bertengkar sedikit-sedikit, tapi memang jadinya lebih ada keseimbangan gitu. Iya. Nah, hal lain yang menyebabkan anak berontak apa Pak? Nah kadang-kadang anak-anak itu berontak karena merasa diperlakukan tidak adil Pak Gunawan. Kenapa kok saya itu tuh dituntut begini, adik saya tidak, kakak saya tidak. Atau kadang-kadang dia bandingkan juga dengan anak-anak lain. Kok anak-anak lain nggak harus begini? Kok saya harus begini? Nah contohnya tadi seperti misalnya les ini. Nah mereka mungkin membandingkan, teman-teman saya nggak harus begitu. Pulang sekolah bisa main, bisa nikmati hidup. Kok saya mesti terus begini? Nah yang muncul dalam diri anak adalah tidak adil. Nah waktu anak merasa dilakukan tidak adil, kecenderungannya adalah anak akan memberontak Pak Gunawan. Dan ada satu hal lagi yang saya juga mau tambahkan, kalau anak melihat kita ini bersikap tidak adil kepada orang lain, cenderungnya juga nanti anak berontak. Misalnya ya, orang tua itu tuh, atau kita lah orang tua, misalnya bersikap tidak adil dengan pegawai kita. Anak kita melihat, kok mama kok neken, kok papa kok neken stafnya atau pegawainya. Nah itu tuh bisa menjadi bahan pemberontakan anak. Sebab anak biasanya itu memang akan berontak, nggak suka begitu kalau melihat orang tua bersikap nggak adil. Dan kadang-kadang nggak adilnya antara satu sama lain. Misalnya papa nuntut mama mesti begini, anak melihat ini nggak adil nih. Atau kebaliknya anak melihat mama nuntut papa begini, anak melihat nggak suka. Nah tinggal tunggu waktu dia udah besar, dia berontak. Iya, karena seringkali orang tua menggunakan standar ganda tuh Bapak. Yang kepada yang satu diperlakukan seperti ini, kepada orang yang anak yang lain lagi perlakuannya. Ini yang membuat anak bisa merasa diperlakukan tidak adil gitu Bapak. Setuju Pak Gunawan. Jadi kita ini mesti memang sensitif ya. Kadang-kadang kita nggak ada niat membedakan anak, nggak ada. Tapi kadang-kadang tuh kita tuh nggak sadar membedakan anak. Misalnya nih ya, kita mau nyuruh anak kita yang kecil, kita panggil, nak, tolong dong, ya mama perlu bantuan kamu. Terus sama si kakaknya kita berkata, tolong dong, ambilin dong. Nah anak begitu ngelihat dan sering terjadi kayak begitu, dia akan berasa, kenapa kok saya kok diperlakukan kayak begitu, adik kok diperlakukan begitu manisnya. Nah hal-hal seperti begini kalau menimbun akhirnya membuat si anak
memberontak. Ya, tapi seringkali orang tua punya alasan gitu Pak Paul. Kamu yang lebih besar ya harus lebih mengalah gitu. Yang kecil ini kan masih kecil, masih belum bisa gitu Pak Paul. Nah, kalau anak memang akhirnya melihat iyalah memang dia masih kecil, dia belum bisa, lama-lama jangan mengerti Pak Gunawan. Tapi yang memang sukanya tuh anak itu susah terima adalah kalau orang tua akhirnya atau anak melihat bahwa orang tua itu sebetulnya memang suka sama si adik. Misalnya si adik itu memang lucu, atau si adik ini memang lebih manis lah gitu, lebih manis budi. Kadang-kadang orang tua lupa karena si anak kecil ini kok kayaknya manis, jadi orang tua ngomongnya juga manis, yang ini kurang, jadinya lebih langsung. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, sebab kalau nggak hati-hati dia akan berontak. Bagaimana hal itu bisa kita atasi Pak? Kita tuh sulit untuk menghindari bahwa kita lebih mencintai yang satu dan kurang mencintai yang lain. Bukan membenci, cuma kurang mencintai gitu aja. Tapi perlakuannya jadi beda seperti itu Pak. Ya, kita nggak mau munafik Pak Gunawan, karena kita ini manusia. Kita nggak bisa 100% ya sama. Kita harus jujur itu memang. Meskipun orang tua berkata, kami mengasihi semua anak sama, tapi ya kita nggak bisa sangkal bahwa akan ada kadang-kadang beda. Misalnya ada dia, kita sama pasangan kita kurang begitu harmonis. Ini anak nih kepala batunya persis sama kayak pasangan kita. Udah pasti tuh kita akan lebih sering marah sama dia tuh. Nah, sama yang satunya, karena kok lebih mirip sama kita, lebih misalnya lebih sopan, lebih apa, kita akan lebih baik kepada dia. Nah, jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau misalnya memungkinkan, memang antara kita dengan pasangan kita mesti ada keberanian untuk memberitahukan. Kamu kok sama dia begini, kamu kok sama si anak adiknya begini. Nah, waktu pasangan kita memberitahukan, ya cobalah dengar, cobalah periksa. Oke lah, memang mungkin ada bedanya. Nah, cobalah koreksi. Sebisa-bisanya jangan sampai terlambat. Sebab kalau udah remaja, kebanyakan memang udah agak terlambat Pak Gunawan. Tapi selain itu juga kadang-kadang situasinya berbeda Pak. Anak yang satu itu punya kemampuan yang lebih atau kesempatan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Sehingga mau nggak mau ya kita harus memperlakukan beda. Memang fasilitas atau kemampuan yang dia miliki memang berbeda satu dengan yang lain. Betul, jadi ada hal-hal yang nggak bisa enggak, ya kita akan harus berbeda. Nggak bisa enggak, saya setuju Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang memang bisanya banyak dan cepat. Ada anak-anak yang bisanya agak lambat ya. Nah, nggak bisa enggak kepada yang cepat itu tuh kita akan lebih melimpahkan tanggung jawab dan kepercayaan. Nyuruh dia ini, libatkan dia ini itu, sama yang lebih lambat lebih sedikit. Karena kita tahu kalau nyuruh dia nomor 1 lambat, nomor 2 kadang-kadang nggak selesai. Ya, atau kadang-kadang kondisi fisik yang satu itu sakit-sakitan. Nah, kita nggak berani memberikan beban-beban yang terlalu berat. Ya. Yang satu sehat, jadi kita dorong dia untuk belajar sungguh-sungguh, dijelaskan dan sebagainya. Ya. Tapi tetap terjadi pemberontakan itu. Bisa Pak Gunawan. Hal-hal gini memang akan susah dicegah. Jadi ya habis gimana yang sakit-sakitan ya kita nggak bisa nuntut. Nah, yang lebih nggak sakit-sakitan kita lebih berikan kepercayaan atau apa. Atau kebalikannya, yang sehat itu tuh karena merasa kok kita banyak minta dia suruh ini dan sebagainya, dia yang marah. Dia merasa kok adiknya kok dibiarkan, nggak apa-apa. Meskipun kita coba jelaskan adik mau sakit, nah anak kecil mana bisa ngerti. Nanti udah besar akhirnya malah berontak juga. Memang ya inilah tugas orang tuai dan nggak selalu memang hitam putih ya. Jadi memang ya harus ada pergumulannya lah. Faktor yang ketiga apa Pak Bang? Yang membuat anak itu berontak gitu, terhadap orang tuanya? Yaitu kita kadang-kadang Pak Gunawan memperlakukan anak sebagai objek untuk memenuhi impian kita. Kita ini nih mau jadi apa, tapi nggak bisa. Sekarang ada anak, nah anak kita lah yang kita itu persiapkan untuk bisa menjadi seperti yang kita inginkan itu tuh. Misalnya kita itu dari dulu sekolah nggak begitu bisa, akhirnya kita itu sekolah nggak tinggi. Nah, anak kita ini kita benar-benar dorong, haruskan, motivasi untuk bisa sekolah sebisa-bisanya, setinggi-tingginya. Nah, hati-hati, sebab kadang-kadang anak itu akan merasa dia sebagai objek, supaya orang tuanya itu tuh mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan anak kalau
besar dia akan makin cepat menangkap isi hati orang tua. Meskipun mulut kita berkata, ini untuk kepentinganmu, ini bukan buat papa atau mama, tapi anak akan bisa berkata, enggak, ini untuk kepentingan mama kok, ini untuk kepentingan papa kok, supaya nanti jadi dibanggakan orang atau dipuji-puji orang. Sebab kalau saya berbuat apa-apa, sedikit-sedikit papa mama marah, bikin malu apa dan sebagainya. Jadi anak-anak akan merasa memang ini untuk kepentingan papa mama, bukan saya kok. Nah, anak kalau udah mulai merasa saya objek yang digunakan oleh papa mama untuk kepentingan papa mama, biasanya berontak. Iya, kalau memang diperlakukan seperti itu ya memang tidak betul gitu Pak Boy. Tetapi kadang-kadang ada anak ini yang memang orang tuanya tahu kalau dia melakukan sesuatu atau sekolah pilih jurusan gitu. Bukan karena orang tuanya kepingin sekolah di situ, tetapi orang tuanya tahu bahwa anak ini sebenarnya tidak cocok di situ. Nah, ini kan bukan membuat anak itu sebagai objek, hanya mau mengarahkan. Tapi anak ini bisa salah terima, lalu berontak dia. Bisa memang saya nggak menutup itu kemungkinan ya, meskipun kita sama sekali nggak ada niat itu. Ya. Kita justru memikirkan kepentingan dia, bisa. Jadi kesalahpahaman itu bisa terjadi. Nah kalau itu sampai terjadi, ya udahlah, kita hanya bisa berkata terserah kamu deh ya. Saya hanya bisa memberitahukan kamu, menurut saya ini yang paling pas buat kamu. Tapi kalau kamu nggak dengar, nggak terima, ya udah. Waktu anak mendengar kita berkata begitu, mudah-mudahanlah dia itu bisa yakin bahwa memang ini bukan buat kepentingan kita. Kita benar-benar ngomong untuk dia, makanya kita berkata kalau dia nggak ikuti ya udah nggak apa-apa. Iya, ini terutama pada anak-anak remaja yang menjelang dewasa Pak Boy. Dalam memilih teman hidup, kan mereka sudah mulai pacaran dan sebagainya gitu. Orang tua melihat ini nggak cocok ini kamu dengan anak ini. Perbedaannya terlalu banyak gitu. Kan orang tua wajib memberitahukan pada anak. Tapi anak kan sudah punya persepsi sendiri tentang pacarnya ini tadi. Dan sehingga dia ngotot harus berpacaran dengan orang ini. Nah, orang tuanya sendiri pusing Pak Boy. Betul. Nah dalam kasus kayak begitu ya nggak bisa nggak ya kita ya ngomong lagi dan ngomong lagi. Kalau misalnya ya di masa lampau ya anak itu tahu jelas ya bahwa mereka itu tuh nggak diobjekkan oleh orang tua ya. Besar kemungkinan pada saat itu tuh waktu kita bicara soal pacarnya, dia lebih bisa percaya bahwa memang papa mama itu tuh nggak menggunakan saya untuk kepentingannya, tapi memang sedang memikirkan kepentingan saya. Jadi rasa percaya itu udah ada. Meskipun saya juga akui dalam kasus kayak begitu, meskipun ada rasa percaya, orang tua nggak lagi menggunakan itu sebagai objek, tapi tetap akhirnya ada pertentangan lah. Karena nggak selalu anak itu bisa dan mau menuruti orang tuanya. Iya, dan orang tua nggak mungkin mengatakan itu kan kamu terserah, pokoknya papa sudah memberitahukan ya, terserah kamu lah. Kan nggak mungkin Pak. Orang tua ini jelas tahu bahwa ini nggak cocok gitu. Betul. Tapi dia memaksakan. Jadi prosesnya sebenarnya yang lalunya Pak ya, kalau dia nggak merasa diperlakukan sebagai objek, dia masih akan tetap percaya pada orang tua yang bijaksana sebenarnya gitu Pak. Tapi ya saya bisa ngerti dalam kasus kayak begitu, ada kalanya Pak Gunawan kita sebagai orang tua kalau kita lihat benar-benar ini nggak beres, ini nggak benar, dia akan melakukan kesalahan yang sangat besar menikah dengan orang tersebut, dan anak juga ngerti kita ini bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dia. Saya kira dalam kasus-kasus seperti itu nggak apa-apa, memang kita tegas berkata enggak ya enggak. Kamu kalau mau jalan terus ya silakan, tapi papa mama bilang tegas enggak. Ini bukan pilihan yang baik, ini akan merusakkan hidup kamu. Nah, jadi saya kira dalam kasus kayak begitu nggak apa-apa Pak Gunawan. Kita memang nggak mau goyang ya. Iya. Faktor lain masih ada Pak? Masih ada lagi Pak Gunawan, yaitu anak-anak cenderung memberontak ya. Kalau hubungan kita itu suami istri nggak harmonis. Nah ini nih memang sering terjadi ya. Karena orang tua itu sering bertengkar, anak-anak mendengarin orang tua bertengkar, akhirnya orang tua ngomong apa, dia lawan. Kenapa? Sebab dalam hatinya tuh udah terlalu banyak kemarahan. Jadi akhirnya waktu orang tua ngomong, nyuruh ini, nyuruh itu, lawan lagi. Sebetulnya ngelawannya bukan soal yang dipersoalkan itu. Mungkin sekali dia sebetulnya ya setuju, tapi pokoknya tuh apapun yang orang tuanya katakan dia mau lawan karena
memang udah banyak kemarahan melihat orang tua kok bertengkar terus. Itu berpengaruh nggak Pak Paul? Anak ini lebih condong membela siapa gitu. Jadi artinya kalau dia membela ibunya, dia akan berontak kepada ayahnya. Kalau dia lebih mengasihi ayahnya, dia akan berontak kepada ibunya gitu. Betul. Ya begitu Pak Gunawan. Jadi kalau dia melihat ibunya adalah yang dirugikan oleh ayahnya, nah dia tuh akan lebih banyak tuh berontaknya kepada si ayah. Betul. Sebaliknya terjadi betul. Gitu, betul. Jadi ini faktor antara suami istri gitu. Kalau antara orang tua dan anak yang lainnya terjadi gitu? Bisa Pak Gunawan. Jadi misalnya nih dia lihat nih orang tua kok neken adiknya gitu, kok nggak adil, neken marahin tuh adiknya, dia bisa marah juga dan dia bisa berontak kepada orang tuanya. Bisa Pak Gunawan. Nah jadi tentang pemberontakan karena ketidakharmonisan, obatnya memang satu, yaitu kita sebagai orang tua mesti bereskan hubungan kita dulu. Selama hubungan kita nggak beres dan ribut, susah untuk mengarahkan anak akan tunduk, susah. Apalagi kalau anak ini menilai baik ibu maupun ayahnya sama-sama tidak bisa dipercaya gitu Pak Paul ya, tidak bisa memberikan perlindungan kepada dia, pemberontakannya akan lebih hebat lagi. Betul, jadi akhirnya ya kepada dua-duanya lah dia berontak, dia nggak mau dengerin lagi Pak Gunawan. Iya. Yang lain apa Pak Paul? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, kalau anak itu tuh memang dijadikan korban. Jadi artinya tuh kalau orang tua itu mukulin anak nggak karuan, dia marahin anak nggak karuan, keras sekali sama anak, luar biasa kakunya. Nah hal kayak gitu tuh udah hampir dapat dipastikan mengkondisikan anak untuk akhirnya berontak kepada orang tuanya. Tinggal tunggu waktu, dia cukup besar, dia akan lawan orang tuanya. Jadi anak-anak yang memang menjadi korban kekerasan orang tua hampir dapat dipastikan akan berontak. Ini berbeda dengan kalau dia diperlakukan sebagai objek gitu Pak Gunawan. Beda Pak Gunawan. Jadi memang yang sebagai objek itu tuh anak disuruh ini suruh itu supaya orang tua itulah yang mendapatkan ya kesenangan atau dihargai oleh orang. Kalau ini memang orang tuanya itu tuh kalau disiplin anak terlalu keras, pakai apalah, pukulin kayak apalah. Nah itu kebanyakan akan melahirkan anak-anak yang nantinya memberontak. Memberontakannya biasanya kalau sering dipukuli gitu melarikan diri dari rumah atau tetap di rumah tapi melakukan hal-hal yang negatif kok. Bisa dua-duanya Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang akhirnya keluar rumah berantem di luaran, ada yang di dalam rumah juga berantem lagi sama siapanya atau sama orang tuanya. Nah, tapi ada satu lagi sebagai korban yang lebih umum Pak Gunawan, yaitu begini. Kalau anak merasa dia jadi korban karena kesibukan orang tuanya, artinya tuh anak melihat bahwa papa mama tuh lebih mikirin diri sendiri ketimbang kami. Makanya repot ngurusin persoalan atau urusan-urusannya sendiri. Bisnisnya lah atau apanya lah, sehingga anak-anak merasa papa mama sebetulnya nggak begitu peduli dengan kami dijadikan korban, makanya kesibukan papa mama yang hanya mentingkan diri sendiri. Kalau anak merasa begitu, besar kemungkinan dia akan berontak Pak Gunawan. Ya karena apa pemberontakannya itu dalam rangka dia menarik perhatian orang tuanya gitu. Atau supaya dia diperhatikan ada pasti, dan juga memang protes. Dia protes kalau dia mau berkata dengan pemberontakannya nggak benar. Kok papa mama itu tuh lebih pentingkan yang di luar, bukannya kami. Saya pernah melihat kasus misalkan kayak begini Pak Gunawan, yang lebih umum sebetulnya, yaitu orang tua itu tuh kok memenuhi keinginan kakeknya. Misalkan kakeknya tinggal serumah, jadi kalau kakek nyuruh apa ya mamanya ikutin, kerjakan apa-apa, sehingga si anak merasa tersisihkan. Kok mama kok lebih peduliin papanya daripada saya? Nah akhirnya itu anak udah mulai besar, dia berontak. Dan kemarahannya adalah kepada si orang tuanya yang lebih memperhatikan kakek atau neneknya itu. Jadi ya ini hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Iya. Pak, kalau orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya itu begitu otoriter, anak ini kan lama-lama patah semangat untuk berontak sendiri gitu Pak. Atau kalau nanti dia bisa berontak, dia berontak. Atau kalau dia nggak bisa berontak, nah tadi yang Pak Gunawan disebut tentang lari. Kadang-kadang akhirnya anak-anak itu akan lari karena merasa dia nggak bisa melawan lagi orang tuanya. Iya.
Dan itu malah merugikan sebenarnya Pak Polres. Dengan dia lari itu kan masalahnya nggak terselesaikan. Betul. Hanya ditunda saja gitu Pak Polres. Betul. Jadi ya sekali lagi ini kita angkat supaya ya kita sebagai orang tua bisa mawas diri lah Pak Gunawan. Penyebab-penyebab ini mungkin ada yang menjadi masalah kita. Kalau ada ya cobalah tolong kita bereskan supaya anak-anak kita enggak nanti bertumbuh besar dan berontak. Iya, tapi kan ini anak-anak ini kan tadi sudah di awal kita katakan bukan anak-anak yang kecil lagi. Sebenarnya peran anak ini juga penting juga. Kalau dia merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan sebagai korban, dia kan bisa dengan baik-baik ngomong dengan orang tuanya. Sehingga tidak perlu terjadi pemberontakan gitu Pak Polres juga. Bisa enggak Pak? Bisa. Sudah tentu itu juga seharusnya dilakukan oleh anak. Sebab anak juga memang ya sudah mempunyai kehendak dan pilihannya ya. Dia nggak harus menggunakan cara yang salah itu ya untuk melawan orang tuanya. Iya. Dan di sini saya percaya bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya yang bisa memberikan motivasi atau dorongan baik kepada orang tua maupun kepada anak Bapak. Apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan bacakan dari Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah ini saya kira ayat yang baik ya, bukan saja mungkin buat bapak tapi buat ibu juga. Penting kita itu memang mendisiplin anak, memperlakukan anak sedemikian rupa. Memang nggak lepas dari kesalahan kita manusia. Ya, jadi ya kalau sampai kita sadar kita pernah berbuat salah, yang nggak ada salahnya kita ngomong sama anak kita bahwa di masa lampau mama begini, papa begini, ya kami salah, kami minta maaf. Nah mudah-mudahan rekonsiliasi ini bisa membuat anak juga berhenti memberontak. Iya, Bapak terima kasih sekali untuk perbincangan yang pasti menarik dan bermanfaat ini. Terima kasih Pak Gunawan. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak memberontak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga